Baskara tersenyum. Sayang, tahu gak kamu itu gemesin banget. Gak mau tapi ternyata nurut juga. Sok jual mahalnya sangat tinggi ya sayang, ucap Baskara sambil berlalu ke kamar mandi yang ada di ruangannya. Elisa hanya cengengesan saat Baskara menutup pintu. Ia pun melemparkan bantal ke arah suaminya itu. Ih, mas nyebelin banget, gak usah goda-goda terus, mandi aja sana, ucap Elisa sambil tantrum karena malu. Saat ia sedang kesal seperti itu, tiba-tiba pintu ruangan Baskara diketuk. Tok, tok, tok. Elisa langsung kaget. Meski ruangan itu telah dikunci oleh suaminya, tetapi ia panik karena saat ini dirinya masih belum mengenakan pakaian. Mau tak mau, Elisa terpaksa mengenakan pakaian tanpa membersihkan tubuhnya lebih dulu. Aduh, bagaimana ini? Kalau orang yang di balik pintu lihat keadaan gue kayak gini, gue bisa malu banget. Gue harus bagaimana dong? Dasar punya suami gaje. Katanya aman, gak akan ada yang datang. Noh, sekarang malah ada yang datang, gumam Elisa dalam hati. Baskara, buka pintunya. Ternyata orang yang mengetuk pintu Baskara adalah sang papa. Hah? Papa? Gumam Elisa. Ia pun semakin panik. Elisa malu jika mertuanya itu mengetahui bahwa mereka baru saja Elisa berjalan ke arah kamar mandi dan mengetuk pintunya. Tok, tok, tok. Mendengar ketukan Elisa, Baskara menghentikan aliran shower lebih dulu. Apa? Kamu mau mandi bareng sayang? Goda Baskara. Ih, bisa nggak sebentar aja, jangan nakal dulu. Ada papa di luar mas, saut Elisa. Oh, buka aja pintunya. Kamu bisa kan buka pintunya sendiri? Masa saya yang sedang mandi harus membuka pintunya? Saut Baskara. Ia mulai menyebalkan lagi. Padahal maksud Elisa bukan seperti itu. Ia hanya khawatir jika dirinya membuka pintu tanpa izin, Baskara akan marah. Oke deh mas, jawab Elisa sambil menggeretakkan giginya. Ia pun bergaya seolah ingin menghajar pintu kamar mandi tersebut. Kalau udah lewat enaknya, mulai kumat lagi deh psikopatnya, gumam Elisa, kesal. Kemudian ia mengambil bantal dan berjalan ke arah pintu yang diketuk oleh sang papa tadi. Bantal itu Elisa taruh kembali di sofa. Kemudian ia membuka pintunya. Papa, apa kabar pak? Ucap Elisa, gugup. Ia pura-pura terkejut melihat ada mertuanya di sana. Baik sayang, ternyata ada kamu ada di sini. Pantesan, ucap sang papa sambil tersenyum. Sebenarnya tadi ia bingung dan khawatir mengapa Baskara memasang tag itu. Namun kini sang papa dapat menebaknya. Apalagi ia melihat wajah Elisa masih sedikit kusut dan nafasnya agak tak beraturan. Elisa semakin salah tingkah. Ia malu karena sadar bahwa sang papa mengetahui apa yang telah mereka lakukan di ruangan itu. Maaf pak, tapi tadi Elisa tidak sempat menjelaskan ucapannya karena dipotong oleh sang papa. Udah gak apa-apa, papa ngerti kok, namanya juga pengantin baru, saut sang papa. Elisa menelan saliva, wajahnya merona kala sang papa mengatakan hal itu. Jantungnya serasa gak akan berhenti, mau terbang aja ke angkasa yang tertinggi. Ada apa pak? Tanya Baskara santai. Ia bahkan keluar dari kamar mandi hanya dengan mengenakan bathrobe dan sambil menggosok rambutnya yang masih basah itu dengan handuk kecil. Ia sengaja ingin pamer ke papanya bahwa dirinya sudah berhasil menaklukkan Elisa. Elisa pun terbelalak. Sumpah barbar banget punya suami kayak gini. Urat malunya udah lepas kayaknya. Masa ketemu papa kayak gitu doang? Batin Elisa kesal. Sepertinya papa sama mama gak lama lagi akan nimang cucu, ujar sang papa spontan, justru membuat Elisa semakin gusar mendengarnya. Iya dong pak, sesuai keinginan kalian semuanya, Baskara dan Elisa akan wujudkan. Iya kan sayang? Goda Baskara yang sengaja banget menggoda Elisa yang tengah malu-malu kucing. Baskara tak tahan melihat wajah Elisa yang sudah memerah akibat malu. Iya mas, jawab Elisa gagap menatap ke bawah.
Baskara, Baskara, suka banget kamu gangguin istri kamu. Lihatlah wajahnya sudah memerah. Kamu sebagai suami jangan egois. Pikirkan kondisi Elisa. Jangan kamu gas terus Elisa. Bagaimanapun perempuan, tenaganya gak sebesar kita. Paham kamu? Tenang, Pak. Baskara bisa menempatkannya dan tahu kapan waktunya Elisa menginginkannya. Elisa membulatkan matanya menatap Baskara. Ini manusia apa benar-benar udah putus urat malunya? Kenapa dia seberani itu bicara seperti itu sama papa? Batin Elisa menelan salivanya sesapa ayah. Ya sudah, nanti saja bahasnya. Kalian lanjutlah dulu. Papa mau pulang dulu. Udah kangen sama mama? Ujar sang papa. Keduanya mengangguk dan mencium tangan sang papa. Setelah menutup pintu ruangan Baskara, Elisa melayangkan banyak pukulan di dadanya Baskara. Mas, kenapa sih suka banget bikin saya malu? Saya gak suka mas bicara kayak gitu di depan papa, ujar Elisa yang masih saja memukul kesal dada Baskara. Baskara terkekeh-gemas melihat istrinya yang mungil memukul dadanya seperti marmut. Baskara pun langsung merangkul peluk Elisa dan menariknya mundur. Lalu ia memeluk istrinya itu dari belakang. Kamu gak suka bahas, jadi lebih suka melakukannya langsung. Iya sayang. Bisik Baskara semakin menggoda Elisa. Elisa berusaha berontak. Ia sedang kesal sekali. Gus, malu. Lepas, ucap Elisa. Kamu mau kemana? Tanya Baskara lagi. Nada suaranya seperti penjahat yang sedang menyandra tawanan. Pulang, saut Elisa ketus. Baskara mengarahkan Elisa ke cermin. Apa kamu yakin mau pulang dalam kondisi seperti ini? Tanya Baskara. Saat itu kondisi Elisa sangat kusut, rambut berantakan, baju lecek dan bernoda. Ia yakin Elisa akan malu keluar dalam kondisi seperti itu. Saat melihat penampilannya, Elisa pun sangat shock. Berarti waktu ada papa tadi penampilan saya seperti ini? Tanya Elisa seolah tak percaya. Baskara yang sedang memeluk Elisa dari belakang itu pun mengangguk sambil tersenyum. Iya. Kamu berhasil meyakinkan papa bahwa hubungan kita sangat baik, ledek Baskara. Elisa langsung menutup wajahnya, kemudian ia berjongkok kala Baskara melepaskan pelukannya. Ah, malu, keluh Elisa. Kenapa harus malu? Kita kan sudah menikah. Saat Baskara santai sambil mengancingi kemejanya. Elisa malas menjawab ucapan Baskara. Ia sedang bingung harus berbuat apa. Saat ini nafasnya menggebu karena kesal dia seperti ini akibat ulah Baskara. Namun suaminya seolah tak mau bertanggung jawab atas penampilannya. Lebih baik kamu mandi dulu, sana, ucap Baskara santai. Saya nggak bawa baju, saut Elisa ketus. Baskara kembali membuka lemarinya, kemudian mengambil pakaian bersih Elisa yang tergantung di lemari tersebut. Kamu bisa pakai ini, ucap Baskara sambil memberikan baju itu pada Elisa. Elisa pun langsung berdiri. Kok bisa ada pakaian saya di sini? Tanya Elisa, seolah tak percaya pakaiannya ada di sana. Kenapa nggak bisa? Kamu kan istri saya, saut Baskara santai sambil mengambil celananya yang Elisa taruh di meja. Maksud saya, nggak mungkin baju ini jalan sendiri ke sini kan? Elisa masih penasaran. Bukankah saya sudah mengatakan, saya ini pria yang bertanggung jawab. Jadi sebelum melakukan sesuatu, saya pasti sudah memikirkan segala aspeknya, termasuk pakaian kamu, sahut Baskara. Lalu ia mengenakan celananya. Dasar mentang-mentang dosen, dia bisa seteliti ini, batin Elisa. Halo Nafar semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Feby Vitaloka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. See you next time, ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.